kita ini dikasih pertanyaan-pertanyaan. Orang Magetan gerakannya apa? Orang Magetan gerak apa? Padean Madiun digitukan. Seperti itu loh. Jadi ya kita minta ketegasan daripada kita ini takutnya yang fanatik dan terfanatik akan melakukan pergerakan sendiri tanpa ada koordinasi. Aduh. Karena apa ini resikonya jelas gap sama saudara, itu jelas resikonya. Bukan kita takut, kita nggak pernah takut orang. Tapi sana itu nggak mau mengakui kesalahannya. Ini yang perlu kita pahami. Kita harus menegaskan berkali-kali kita itu Orang Magetan selalu jadi barometer kita yang terjun langsung ke Padepokan. Padahal niat kita kemarin acara kita ke Padepokan itu tidak ada niat untuk perang atau niat untuk merusak, tapi kita terpancing. Jadi untuk adanya kegiatan Polo 17 ini, tolong kita harus kompak untuk minta ketegasan. Dari yang bukan, intinya kita tetap satu komando ya. Ojo ngaku diri. Kita minta kita tetap satu komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. PSAD. Jaya. PSAD. Jaya. PSAD. Jaya. Warna PSAD. Satu komando. Kami warga PSAD Cabang Magetan menolak keras kelompok P17 mengadakan peramatan luhur di Padepokan Agung Madiun Jalan Merak nomor 10 tanggal 12-13 Maret tahun 2021. PSAD Jaya. PSAD Jaya. PSAD Jaya. Warna PSAD. Satu komando. Paksaan dengan panggilan hati, dengan sukarela yang masih cinta pada organisasi PSAD Jaya. Dengan adanya kecintaan dan panggilan hati tanpa disuruh, alhamdulillah sudah maksimal dulur-dulur bisa berkumpul di sini. Yang disampaikan Pak Sipong tadi, ya kita peduli, harus peduli. Siapa lagi kalau tidak kita ini, ya kita yang punya PSAD, bukan orang lain yang punya, kita yang punya, ya. Atas nama PSAD semuanya harus peduli dengan PSAD. Jadi PSAD kita selamatkan, janganlah orang-orang yang jahat itu merampas, ya, dengan keangka-murkaan, ya, yang nantinya akan menghilangkan marwahnya PSAD, ajaran yang budi-luhur, yang betul-betul budi-luhur, ya. Tetap mengedepankan rasa persaudaraan, tidak mengajarkan saling membenci antara sesaudara dan saling mengadu domba. Itulah yang diajarkan pahlawan kita, juga pahlawan kita Ki Hajar Harjoutomo, ya, leluhur kita. Kita kedepankan rasa persaudaraan dengan adanya tujuan Parloh nanti di Madiun yang mau diadakan tanggal 12-13, ya, mari kita panggilan hati untuk peduli bagaimana untuk sangat menolak keras dengan adanya Parloh yang diakankan P17 di Madiun, karena apa yang digaung-gaungkan dia Parloh di nanti tanggal 13 dan tanggal 12 dan 13 itu masih murni memakai bed PSHT tanpa ada perubahan. Padahal sebelah P17 sudah ganti nama ke PSHTM dan logonya juga sudah berubah. Tapi kenapa yang kemarin ditayangkan melalui medsos, melalui banner-banner yang sudah terekspos itu masih murni lambang PSHT dan menamakan PSHT.
Nah, kalau itu dibiarkan, gitu, kalau kita tidak ada kepedulian untuk cinta kita pada organisasi kita, siapa lagi? Ya, mari kita bersama-sama pengurus-pengurus, monggo kita bangunkan untuk menolak keras diadakannya Parloh P17 di Madiun yang mau diselenggakan informasinya di Gedung Geraha Jalan Merak nomor 10. Padahal apa yang disampaikan Mas Ipong tadi, dia sudah punya gedung sendiri, PPHSAT, ya, PPHSAT EPM, dan logonya juga berubah, gedungnya juga sekarang sudah punya, katanya. Ya. Kalau itu nanti terjadi apabila Parloh tetap diadakan, ya, bagaimana dengan kita? Ya, sementara sampai saat ini mendekati tujuan mereka dari PP sendiri, okay, dari pengurus pusat sendiri, kita belum ada informasi atau transparansi ke bawah. Jadi yang kita bahas di sini itu, terus kita orang bawah itu mau kemana, okay? Jadi kita dulur-dulur yang di bawah itu mau kemana dan melihat gimana nasibnya P16 atau ini tujuannya P16. Padahal kita yang di bawah sangat cinta dengan PSHT. Jadi kita siap nunggu komando dengan koordinasi dengan pengurus pusat maupun cabang yang masih setia pada ajaran PSHT yang sesuai marwahnya, ajaran budi luhur. Monggo kita semuanya sekali lagi sangat setuju dan sangat menolak adanya Parloh P17 tanggal 12 sampai 13 di Madiun. Semuanya menolak kasih? Menolak. PSHT? Jaya. PSHT? Jaya. Korlap? Satu komando. Terima kasih. Terima kasih Mas Rudi yang telah memberikan masukan, saran. Monggo dulur lainnya kalau ada masukan saran dipersilakan. Monggo satu persatu dari perwakilan kecamatan masing-masing. Monggo, Mas Ketan, Mas Kasbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji ya Allah. Langsung saja apa yang perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan dulu semuanya, bahwa pertemuan pada malam hari ini adalah satu tujuan, yaitu menolak keras adanya Parloh 17. Sedangkan apa yang disampaikan Mas Rudi tadi, bahwa pengurus pusat masih diam, terus kita harus bagaimana korlap yang ada di bawah. Nah, ini yang solusi yang terbaik menurut kami adalah satu, harus memberi tahu atau mengetuk hati pengurus pusat bagaimana langkahnya, nanti kita mengikuti aja itu. Nanti langkah kedua yaitu harus mempersatukan korlap se-Kabupaten Magetan atau se-Indonesia. Ini untuk menolak keras, kita bersatu padu. Karena apa, ini resikonya jelas gap sama saudara, itu jelas resikonya. Bukan kita takut, kita nggak pernah takut korlap. Tapi sana itu nggak mau mengakui kesalahannya. Ini yang perlu kita pahami. Saya kira solusi yang terbaik yaitu mengetuk hati pengurus pusat bagaimana langkah yang di bawah. Ini harus ada instruksi dari atas, saya kira itu. Nanti kalau nggak ada instruksi dari pusat, itu justru kita salah langkah. Terus yang kedua saya tegaskan lagi, kita harus bersatu se-Indonesia ini. Korlap se-Indonesia harus bersatu menolak keras. Nanti kalau kita anggota kita kompak, terpadu, otomatis kekuatan kita akan muncul. Tapi kalau terbelah, itu nanti akan bercerai-berai, nanti tidak akan maksimal langkah kita. Saya kira itu yang kita sampaikan.
Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kadu dari perwakilan Magetan, Kecamatan Magetan. Ya pada intinya saya jawab langsung aja. Untuk koordinasi dengan PP, insya Allah cabang sendiri sudah melaksanakan. Karena Magetan sendiri juga sudah menolak adanya cabang Magetan ya. Itu sudah menolak adanya parloh yang akan diadakan tanggal 12 sama 13. Kalau nggak salah Magetan nomor urut 90 di daftar itu ya. Terus masalah kekompakan, insya Allah Mas Kasbu kemarin dulur-dulur dari wilayah lain gitu, dari kabupaten lain sudah siap. Intinya setuju kalau parloh di Madiun itu ditiadakan gitu. Insya Allah sudah podo ngebel kabeh. Sekarang komando ini priye teman-teman nggih. Nggih, monggo yang lainnya kalau ada saran usul. Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saat ini bukan mengetuk kita itu untuk pengurus pusat. Tapi kita harus menegaskan, berkali-kali kita itu Korab Magetan selalu jadi barometer kita yang terjun langsung ke Padepokan. Padahal niat kita kemarin, acara kita ke Padepokan itu tidak ada niat untuk perang atau niat untuk merusak. Tapi kita terpancing. Jadi untuk adanya kegiatan Polo 17 ini, tolong kita harus kompak untuk minta ketegasan kepada pengurus Mas Ipong. Ya. Jadi kita ini yang di bawah, apalagi yang di Magetan yang masih komunikasi silaturahmi dengan korab-korab kabupaten lain, bahkan dari luar Jawa, kita ini dikasih pertanyaan-pertanyaan. Korab Magetan gerakannya apa? Korab Magetan gerak apa? Padean Madiun digitukan. Seperti itu loh. Jadi ya kita minta ketegasan daripada kita ini takutnya yang fanatik dan terfanatik akan melakukan pergerakan sendiri tanpa ada koordinasi. Itu yang kami takutkan, Pak Ipong. Ya. Jadi tolong untuk teman-teman dulur-dulur yang menyatakan satu komando, korlap satu komando, kita harus ikuti satu pintu lah untuk ketegasan dari pengurus pusat. Itu aja Mas. Jadi kita harus ketegasan. Dari dulu kita capek korlap budal wong swidak dikawal wong 300 gitu Mas. Ya. Kejadian seperti itu. Padahal kita kesana hanya ingin silaturahmi atau lihat wong sana juga rumah kita loh, gitu. Sekarang kita anti loh. Padepokan itu anti korlap. Kita mau kesana aja, Pamter sudah jaga di depan. Jadi tolong ada ketegasan dari pengurus pusat atau khususnya dari Magetan sendiri ya harus memberikan surat atau konfirmasi tentang ketegasan bahwa yang di bawah ini biar tidak terombang-ambing. Terima kasih Mas. Ya, Mas Doni, pengajar dari Komoro sampai ke Mas Nanang selaku ketua cabang. Ini ada informasi bahwasannya Lembran juga mengumpulkan teman-teman tidak bisa hadir ke sini gitu. Sekalian menyelesaikan masalah internalnya sana. Nggih. Mas Kohju baru WA niki foto kalih dulur-dulur mriko tidak bisa hadir. Monggo sanesih kalau ada saran usul pendapat dari kecamatan lain. Mas Bayak, untuk Nadi. Satu komando. Oh, satu Sana komando. saudara kita anggap saudara. Sana saudara kita anggap saudara. Sana saudara. Itu aja. Wis oh itu kono ora dulur. Kono keanggap dulur. Sing pira kasusnya korupsi ya di anian. Magetan cukup sabar, Pak. Ya kan? Siap. Ini sudah saya share di grup Nusantara semua. Sana tidak menganggap saudara. Mana begini, betul yang dikatakan saudara-saudara yang depan, intinya kita tetap satu komando ya. Siap. Ojo mlaku dhewe. Saya minta kita tetap satu komando. Nanti ben ora timbul permasalahan di belakang hari. Monggo, sana sih kalau ada saran usul. Nah, masih bang ya. Monggo. Jadi
pokok permasalahan yang kita bahas ini satu masih Bang. Kita kedepankan koordinasi dengan Cadang. Ingat Magetan sebagai barometer aturan melakukan saudara-saudara di luaran, luar daerah, luar wilayah. Jadi kita kedepankan koordinasi yang betul-betul matang, minta kejelasan dari pengurus Cadang, jajaran pengurus Cadang, supaya menekan PP untuk kelanjutannya untuk menyikapi itu bagaimana. Jadi untuk yang di bawah ini satu komando dari dulur-dulur yang di lapangan itu jangan sampai terjadinya yang sudah kemarin jangan sampai terulang lagi. Jadi kita kadang untuk mengikuti arahan dari aparat yang ada, ternyata di sana jebol. Kita terlalu juga percaya, kita diarahkan sini, diarahkan sana, ternyata yang sana saudara nggak kompak. Jadi antara saudara mungkin kemarin itu dari saudara Pacitan, ada dari saudara mana, nggak menyatu. Akhirnya info pulang atau mungkin info belum selesai atau info kumpul di mana, semuanya masih di luaran, ada yang di sana. Makanya nanti dikatakan satu komando itu betul-betul itu nanti ditunjuk suatu yang bisa diberikan satu komando dan terarah dan kita semua aman dan kita apa yang tujuan kita hasil. Jadi yang pertama tadi koordinasi dengan pengurus Cadang supaya memberikan PP untuk kebijakan, untuk kebenarannya itu nanti gimana. Kalau memang menolak keras untuk giat-giat yang mau menggagalkan atau giat-giat untuk lobby ke aparat terkait, nanti hasil tidaknya tolong transparansi untuk yang di bawah diberitahu. Jadi kita nggak terombang-ambing. Seperti itu. Yang kedua tadi ya sekali lagi apa yang disampaikan Mas Doni tadi betul, namanya satu komando. Kalau bisa ada yang komando dan betul-betul kita punya strategi atau ya teknis di lapangan itu yang mateng. Budal barang oleh barang. Jadi ibaratnya mangan siji ora mangan kabeh, budal bareng mulai bareng. Kalau lewat sini, kalau jangan dulu ya Jojo, seperti kemarin gesernya di barat atau masuk dulu di Padepokan, gitu. Terus yang Pacitan pulang dulu, akhirnya sampai mobilnya lewat, ya temi karo dulur-dulur yang nggak bertanggung jawab, malahnya bocor itu, mulus dodo, Terus kemarin pengalaman saya yang ada di lapangan itu, terus sudah diamankan, terus pokoknya dipukul aja. Ternyata mobil dibalik semua, ya. Kita kompak. Kalau memang harus ada pertanggungjawaban, harus melihat. Jadi teknisnya di lapangan itu ada yang ngepres, ada pressing di lapangan, ya toh. Satu ada yang memberikan dokumentasi. Jadi kita punya bukti. Jangan kita terus akhirnya kari-karinya ya hanya apa jadi kalah. Dalam arti kalah strategi. Satu komando apa yang dikatakan Mas Doni tadi betul-betul satu komando, ojo laku dewe mulai dewe. Seperti itu. Itu aja Mas Ipong. Siap. Jadi kejelasan untuk dari Cadang dan PP nanti langkahnya gimana mungkin bisa ditransparansikan ke bawah. Terus gak meneng-menengan, akhirnya kita itu terus piye dan piye. Ya. Ini demi PSHT ya kita cintai dan lagi mungkin saya usulkan Mas Ipong yang punya PSHT bukan kita sendiri ya, saudara kita di luar daerah, di luar wilayah masih cinta betul dengan PSHT dan ingin kembali PSHT itu ke ajaran yang betul-betul ada, kembali ke ajaran yang benar, tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Makanya ini juga kalau sudah ada kejelasan dari PP atau mungkin cabang di mana langkahnya
dulur-dulur itu dikubari kabeh korlap ya sak Nusantara akeh ora umum. Iya. Oke. Oke. Kalau bisa kita undang, kita satukan, intinya demi PSHT. Seperti itu kalau pengen kita itu hasil untuk tujuan. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan.